Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Evira Nur Anggriani Winata. Saya Maulidiah Marani. Dan saya Erindia Oktaviani. Kami dari Pendidikan Geografi Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan materi geografi kelas 10 bab 4, yaitu Bumi sebagai ruang kehidupan. Menggunakan media interaktif yaitu OBS, Open Broadcast Software. Baik, pada pertemuan pertama kita akan membahas teori pembentukan alam semesta dan juga galaksi. Nah, teori pembentukan alam semesta memiliki 3 teori. Yang pertama ada teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Nah, teori pembentukan alam semesta ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lemaître, galaksi-galaksi awalnya saling berdekatan dan berasal dari massa tunggal dengan suhu dan energi yang sangat besar. Ledakan dahsyat menghancurkan massa tersebut dan melontarkan materi ke seluruh penjuru semesta yang kemudian membentuk jagat raya. Lalu yang kedua ada teori mengambang dan memampat atau the oscillating theory. Teori ini dikemukakan oleh astrofisika Inggris, yaitu Fred Hoyle, sekitar 1948 dan dikenal sebagai teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk melalui siklus materi yang dimulai dengan ekspansi atau pengembangan akibat reaksi inti hidrogen yang membentuk galaksi-galaksi. Proses ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 30 miliar tahun. Galaksi dan bintang yang terbentuk akan meredup, memampat, dan menghasilkan pancaran panas tinggi. Sebab akhirnya siklus ekspansi dan kontraksi terus berulang. Dan yang terakhir ada teori keadaan tetap atau the steady state theory. Teori ini dikemukakan pada tahun 1948 oleh 3 ilmuwan Inggris yaitu Sir Herman Bondi, Thomas Gould, dan Sir Fred Hoyle. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada satu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama, walau galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Teori ini juga beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya. Artinya, alam semesta tidak memiliki awal ataupun akhir dan memiliki kepadatan yang tetap. Namun bukan berarti alam semesta tidak mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya ada galaksi. Nah, apa sih pengertian galaksi itu? Jadi, galaksi adalah sebuah sistem bintang dengan ukuran yang sangat besar. Susunan terdiri dari bintang-bintang dan jumlahnya tak terhitung. Bintang-bintang yang ada juga terdapat beberapa jenis, bisa berupa bintang hingga gugus bintang. Selain itu juga terdapat planet, klaster, asteroid, nebula, komet, hingga debu-debu kosmik dan juga gas. Selanjutnya, ada ciri-ciri galaksi. Nah, yang pertama, galaksi mempunyai cahaya sendiri, bukan dari pantulan seperti pada bulan atau disebut dengan fluorescence. Cahaya ini memberi spektrum penyerap yang perlihatkan benda berupa padat namun dikelilingi oleh gas tertentu. Yang kedua, galaksi memiliki bentuk yang khusus. Beberapa bagian terdiri dari inti yang bercahaya pada pusatnya dan hal ini membuatnya lebih mudah dalam dikenali. Yang ketiga, galaksi terlihat berada di luar jalur bintang kali serayu. Dilihat dari mana dan kapan saja maka akan terlihat sejauh apapun itu dari matahari. Contohnya ada di bawah tulisan ciri-ciri galaksi. Nah, dapat dilihat kan berbagai macam galaksi yang ada. Selanjutnya, ada jenis galaksi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada galaksi spiral. Anggota galaksi spiral terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Bintang-bintang tua terdapat pada kumpulan bintang-bintang yang berjumlah ratusan dan berbentuk bola atau gugus bola. Bintang-bintang muda terdapat di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Lalu galaksi spiral berotasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi. Contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Lalu yang kedua ada galaksi spiral berpalang. Galaksi ini memiliki lengan yang keluar dari bagian ujung suatu pusat. Tonjolan galaksi ini sebenarnya memanjang dan berisi miliaran bintang. Sekitar 30% galaksi di jagat raya ini terbentuk dari spiral berbatang.
Selanjutnya ada jenis galaksi berdasarkan bentuknya yaitu galaksi elips. Galaksi elips adalah kumpulan miliaran bintang yang terikat oleh gravitasi. Bintang-bintang mengorbit di sekitar pusat massa dalam tonjolan pusat berbentuk telur, seperti yang ada di gambar. Lalu ada galaksi tak beraturan. Galaksi tak beraturan tidak memiliki bentuk khusus. Anggota dari galaksi tipe ini terdiri atas bintang-bintang tua dan juga muda. Contoh dari galaksi tipe ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Galaksi tak beraturan ini hanya mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Selanjutnya ada galaksi yang sudah dikenali. Yang pertama ada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini tempat di mana kita berada. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh seorang astronom Inggris yaitu William Herschel. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya atau 1 tahun cahaya sama dengan 9.500 miliar kilometer. Galaksi Bima Sakti merupakan rumah bagi matahari kita beserta planet-planet yang mengelilinginya. Nah, selanjutnya ada galaksi Magellan. Galaksi Magellan adalah galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Jaraknya kurang lebih 150.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Galaksi ini juga memiliki bentuk tak beraturan. Baik, selanjutnya galaksi yang sudah dikenali yaitu galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major berjarak 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini mempunyai bentuk elips dan rapat. Galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda dikategorikan sebagai galaksi raksasa karena memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya atau 2 kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Andromeda memiliki massa 300-400 bilion kali massa matahari. Bentuknya yang bulat, khas, dan ukurannya yang besar membuat galaksi ini mudah diamati dengan menggunakan teleskop. Sederhana, galaksi Andromeda berjarak 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Baik, selanjutnya ada galaksi jauh. Galaksi ini terletak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti dan termasuk jauh. Contoh galaksi jauh lainnya yaitu galaksi Silvery, Triangulum, dan Whipple. Selanjutnya ada galaksi Black Eye. Pada tahun 1791, seorang astronom Prancis Charles Messier menemukan sebuah galaksi dengan sifat yang aneh, yaitu memiliki cincin kabut dan berwarna gelap. Cincin kabut tersebut mengelilingi intinya yang terang benderang. Karena tampak seperti mata manusia, Messier memberi nama galaksi tersebut Black Eye. Galaksi ini termasuk galaksi spiral dengan lengan seperti belalai yang menjulur dari inti yang terang. Jarak galaksi Black Eye dari Bima Sakti sekitar 17 tahun cahaya. Baik, sekian penjelasan mengenai pertemuan pertama. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan yang kedua yaitu The Planet, di mana kita akan membahas tata surya atau planet-planet yang ada di luar angkasa. Nah, yang pertama ialah matahari, karena matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana semua planet yang lain itu berputar mengelilingi matahari. Selanjutnya ialah Merkurius. Merkurius itu adalah planet kedua atau setelah matahari ada planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini di antara 8 planet yang lain adalah salah satu planet yang terkecil gitu. Lalu planet ini kan dekat dengan matahari, jadi dia juga menjadi planet yang terdampak sehingga menjadi planet yang panas. Dengan 1 hari di Merkurius itu hampir sama dengan 60 hari di bumi. Yang kedua ialah Venus. Venus ini juga menjadi planet yang panas setelah matahari. Kenapa bukan Merkurius? Karena suhu di Venus itu mencapai 271 derajat, sehingga di Merkurius mencapai 227 derajat. Nah, ini memiliki lebih dari 1.600 aktif gunung berapi. Makanya Venus ini menjadi salah satu atau menjadi planet terpanas gitu. Ia juga berputar berlawanan dengan arah bumi. Selanjutnya ini adalah our planet, yaitu bumi.
di mana Bumi ini satu-satunya planet yang memiliki hanya 1 bulan atau ornamen lah. Terus itu Bumi ini hampir 71% ditutupi oleh air dan Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Selanjutnya yaitu Mars. Mars ini juga disebut planet merah. Iklim di Mars ini sangat dingin dan planet ini memiliki gunung tertinggi di tata surya. Jadi planet-planet itu memiliki kawah-kawah yang bentuk gunung, tetapi di Mars ini adalah memiliki banyak gunung-gunung yang tertinggi. Terus itu ada fun fact juga bahwa pernah booming ada fakta bahwa Mars ini bisa ditinggali atau menjadi sumber kehidupan selain Bumi. Kenapa? Karena di Mars ini seperti Bumi juga, rotasi perputarannya sama dan juga memiliki 4 musim. Tetapi di Mars ini memiliki 100 lapisan atmosfer dan oksigen yang lebih tipis dari Bumi. Sehingga saat ini masih belum bisa kita tinggalin. Selanjutnya adalah Jupiter. Jadi Jupiter ini adalah planet terbesar di antara 8 planet itu. Satu hari di Jupiter itu seperti 11 jam di Bumi dan ia memiliki 80 bulan yang mengitari planet Jupiter. Selanjutnya ialah Saturnus. Saturnus ini adalah planet yang memiliki gas dan planet ini juga planet terbesar yang kedua. Cuacanya itu berangin di Saturnus. Jadi di Saturnus ini anginnya itu sangat kencang dan sangat dingin. Selanjutnya ialah Uranus. 1 tahun di Uranus kira-kira di Bumi itu terjalankan 83 tahun. Dan Uranus itu saking besarnya Uranus itu 63 kali dari ukuran Bumi yang kita tempati. Uranus juga adalah planet pertama yang bisa dilihat dengan teleskop. Oke, selanjutnya ialah Neptunus. Neptunus adalah planet terakhir di tata surya, memiliki 14 bulan, dan di Neptunus ini memiliki 6 cincin yang menghiasi planet tersebut di sekitarnya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Pada pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bentuk muka bumi. Kalian tahu nggak sih, daratan di muka bumi ini pernah menjadi satu? Karena adanya tenaga endogen dari dalam bumi, sekarang daratan kita menjadi terpisah-pisah. Dulu, daratan tersebut yang menjadi satu disebut dengan superkontinen Pangea. Terdapat 5 periode, yaitu periode awal mula, periode zaman Trias akhir, lalu ada periode Jura, periode Kapur akhir, dan periode Kenozoik. Apa aja sih bukti-bukti adanya superkontinen Pangea? Yang pertama ada kesamaan garis pantai, persebaran fosil, kesamaan jenis batuan, iklim purba, dan paleomagnetisme. Lalu, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas dengan rotasi dan revolusi. Apa sih perbedaan rotasi dan revolusi? Rotasi sendiri merupakan perputaran bumi dari sumbunya atau porosnya. Dilakukan selama 23 jam 56 menit 4 detik atau sering kita sebut 24 jam. Sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Karena adanya gaya tarik dari gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Dampak dari rotasi bumi sendiri adalah peredaran semu harian dari benda langit, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, serta pembelokan arah angin, pembelokan arus laut, dan yang terakhir ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Lalu, apa sih dampak dari revolusi bumi? Adanya gerak semu tahunan pada matahari, perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, perubahan kenampakan rasi bintang, serta kalender Masehi.
Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang gerhana matahari dan bulan. Terdapat dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa sih gerhana matahari itu? Gerhana matahari merupakan suatu keadaan di mana matahari menyinari bumi namun terhalang oleh bulan. Sedangkan gerhana bulan sendiri terdapat 3 bagian saat terjadinya gerhana, yaitu yang pertama umbra, yaitu bayangan yang gelap dan berada di bagian dalam. Sedangkan atumbra merupakan bayangan yang lebih terang dikelilingi oleh daerah yang lebih gelap. Sedangkan penumbra merupakan bagian yang sedikit teduh dibandingkan umbra. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis gerhana, kita juga perlu loh untuk mengetahui dari fase-fase bulan. Yuk, kita cari tahu mengenai apa aja sih fase-fase bulan itu. Yang pertama ada fase bulan penuh, yaitu yang berlawanan dengan fase bulan mati, lalu ada bulan sebagian, dan fase bulan sabit. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.